Selamat berjumpa kembali di channel Obaja Borneo 128. Hari ini saya datang kembali. Saya memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera kepada kita semua yang bisa bergabung dan menonton dari video ini. Saya memberikan ucapan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saya ingin membicarakan atau membacakan apa yang tertulis pada kitab suci, yaitu nanti kita bisa sama-sama membacanya sebagaimana yang tertulis di Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-19 sampai dengan 17. Nanti saya akan membacakannya bagi kita semua. Baik, kita sama-sama menyimak dan kita bersama-sama memohon kepada Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah kita yang benar, yang berkuasa atas hidup kita. Kita setiap saat, sepanjang masa, pada keberadaan kita dimanapun, terus berdoa dan bersyukur atas kebaikan, penyertaan dan pengasihannya, kasih karunia-Nya kepada kita. Karena itu, sekali lagi, mari kita sama-sama bersyukur. Bersyukur karena dosa kita telah ditebusnya, salah kita telah diampuni. Itu bukan usaha dan perbuatan kita, tapi itu hanya oleh kasih karunia-Nya. Nah, karena itu tidak lain kita oleh iringan Roh-Nya yang kudus menyadarkan kita agar kita terus percaya dan taat dan terus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita pada naungan dan otorita Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita di dalamnya dan kita dikuatkan olehnya, diterangi olehnya sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, firman-Nya telah ditanamkan pada kita, di hati kita, dan menuliskannya pada loh daging kita, pada pemikiran kita, pada jiwa kita. Jadi, karena firman-Nya telah ditanam dalam hati kita, itu adalah makanan rohani. Itu menguatkan kita dan menopang hidup kita. Dan oleh Dia sendiri, Roh-Nya yang kudus, mengiringi roh kita, agar kita terus diterangi, pemikiran kita diterangi, jiwa kita dikuatkan, supaya terus apa? Terus belajar, menerapkan firman Dia, perkataan Dia dalam hidup kita, menjadi perkataan kita, kita sebut dimanapun kita berada, kita praktekkan dimanapun kita berada, di rumah tangga, di mana kita bekerja, di mana kita bergaul, di mana kita bertemu. Praktek hidup sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang benar, yang mengasihi kita. Karena itu kita mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita sebagai sesama manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Yohanes di Perjanjian Baru ini, pasal yang ke-5 ini,
kalau kita melihat judul ini, adalah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia. Mari kita ke depan dulu di awal kitab Yohanes ini kita melihat pasal 1 ayat 1. Di sana menyebutkan supaya kita tahu siapa Yesus Kristus ini. Yesus Kristus ini adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu berkuasa. Yesus Kristus itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa untuk memberi kehidupan kekal kepada manusia. Berkuasa untuk menghakimi bagi yang terus tidak mau percaya, yang terus tidak mau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terus tidak mau mengaku Dia sebagai anak manusia. Yang terus tidak mau mengaku bahwa Dialah Allah yang benar. Yang terus tidak mau mengaku bahwa Dia telah menebus dosa manusia. Yang terus tidak mau mengaku bahwa Dia telah menghidupkan manusia kembali, walaupun manusia itu telah mati. Yang terus tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah terang yang berbijaksana, pencipta segala sesuatu, yang benar menurut firman-Nya sendiri. Nah, karena itu, kalau kita memperhatikan bahwa kesaksian tentang dirinya sendiri ini, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya kesaksian Dia sendiri. Jadi, saksi Dia sendiri terhadap Dia sendiri. Mengapa Dia menyaksikan dirinya sendiri kepada muridnya dan kepada manusia? Dan kesaksian Dia itu tidak perlu untuk disaksikan oleh manusia lainnya, karena kesaksiannya yang benar. Jadi manusia tidak bisa menyaksikan Yesus Kristus kalau Yesus Kristus sendiri tidak menyaksikan dirinya dan tidak membuka pemikiran, tidak membuka hati manusia untuk mengerti tentang Dia sendiri, tentang firman-Nya sendiri, tentang Dia sendiri, tentang Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi kalau kita memperhatikan nabi, rasul, dan pemazmur di kitab Musa, kitab para nabi, dia menulis tentang Yesus. Rasul menulis tentang Yesus. Mazmur menulis tentang Yesus. Artinya apa? Mereka menulis tentang juru selamat mereka, menulis Tuhan mereka, menulis Allah mereka, menulis Roh Kudus mereka. Roh Kudus menulis Allah mereka. Allah mereka tahu Allah adalah Roh.
Allah adalah roh. Roh Kudus, roh Yesus. Roh Allah, roh Yesus. Siapa yang kita sembah, yang kita muliakan? Yesus. Jadi Allah kita adalah Yesus. Karena disebut Yesus Tuhan dan Allah kita. Ini tertulis baik di Perjanjian Lama kalau kita memperhatikan apa yang tertulis di Yesaya. Yesaya pasal 9 ayat ke-5 dan seterusnya. Di sana membicarakan bahwa Dia itu penasihat yang bijaksana, ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa. Jadi itu. Nah, kalau kita memperhatikan pada Yohanes pasal 5 ini, sebenarnya ini dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Kalau ada terjemahan lain itu kalau kita memperhatikan dalam bahasa daerah, itu disebut sebagai kuasa anak. Jadi kuasa anak. Anak manusia. Anak Allah. Tapi huruf besar. Anak manusia. Kuasa anak manusia. Yesus disebut sebagai anak manusia. Dia disebut sebagai anak manusia, itu gelar kepada dia. Gelar kepada dia. Bahwa gelar kepada dia. Gelar dia yang mulia. Gelar dia yang ditinggikan, juru selamat. Jadi gelar dia yang mulia. Kalau kita memperhatikan di Markus, bisa kita melihat pada Markus menunjukkan bahwa dia itu mulia. Kedatangannya nanti adalah yang mulia. Kemuliaannya, dia mulia. Di sini kita memperhatikan. Jadi Yesus ini, dia datang dari surga. Tidak satu pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggalnya sendiri. Artinya dia sendiri yang tahu. Dan di dalam Yesus Kristus ini, seluruh kepenuhan dan kebenaran Allah di dalamnya. Jadi semua yang ada pada Allah itu di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sebagai Allah. Semua kuasa yang ada pada Allah telah ada pada dia. Di dalam dia. Jadi makanya Yesus Kristus itu ialah Allah. Allah. Dia menyelamatkan. Dia menghidupkan. Melepaskan kita dari dosa. Dan pada penghujung nanti kita bisa melihat pada wahyu. Seperti apa Yesus Kristus ini. Nah, karena itu kalau kita memperhatikan di Markus tadi, dia sebagai anak manusia. Markus 10 ayat 45. Anak manusia itu menunjuk itu adalah sebagai gelar dia. Yaitu menunjukkan kerendahannya. Dia menunjukkan kerendahan dia sebagai anak manusia. Dia digelarnya sebagai anak manusia. Tetapi juga menunjukkan kemuliaannya.
Ini bisa dilihat pada Markus 8 ayat 31. Kemuliaannya sewaktu dia datang kembali. Bisa dilihat nanti di Markus pasal 8 ayat 38. Nah, Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga yang tidak percaya bahwa secara kemanusiaan dia mati. Jadi firman telah menjadi manusia. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Dan firman telah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus Kristus itu tadi mati. Ini tertulis pada Matius, pada Markus. Tapi dia bangkit kembali. Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan ingat, manusia Yesus ini dia tidak berdosa. Dan manusia Yesus ini tidak berdosa. Manusia Yesus ini punya kuasa. Kuasa menghidupkan, memberi keselamatan. Kita melihat waktu dia telah bangkit dan dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan ada juga kepada orang ramai. Dia menyatakan dirinya setelah dia bangkit kepada murid-muridnya. Ada satu murid yang karena tidak bersama dengan murid-murid lain, sewaktu Yesus telah bangkit, menampakkan diri kepada mereka, yaitu Thomas. Tapi Thomas tidak ikut bersama-sama dengan murid lain. Maka Thomas dia belum percaya. Atau Thomas sebagai muridnya mengatakan, saya belum percaya kalau saya belum menyusupkan tangan saya ini ke tangannya Yesus. Belum melihat bukti yang sebenarnya. Nah, makanya tadi sewaktu muridnya berkumpul kembali di satu tempat, di ruangan yang tertutup, Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus hadir di situ, memberikan ucapan damai sejahtera kepada mereka. Dan menunjukkan dirinya sendiri setelah dia bangkit. Dan mengatakan kepada Thomas, Thomas, ini saya. Baru Thomas percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Jadi Thomas mengaku Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhannya. Tuhanku dan Allahku. Begitu kata Thomas. Dia percaya. Yesus mengatakan, ya Thomas, engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Tetapi bagi yang tidak melihat aku, namun percaya, mereka akan diselamatkan. Nah, dengan demikian, tidak ada lain, ialah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia Allah yang benar, yang menjadi hakim kita. Dan kuasanya sebagai anak menjadi hakim bagi manusia pada penghakiman terakhir. Kuasa penghakiman ini bisa nampak juga tertulis sebagaimana yang terdapat di Yohanes pasal 5 ini tadi. Kalau kita memperhatikan ayat 19 sampai 47 ini. Memperlihatkan kuasa-kuasa yang ada pada Yesus. Jadi seluruh kekuasaan Allah itu dalam Yesus Kristus. Seluruh kekuasaan Allah itu diberlakukan,
di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu saya sebagai orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan Allah saya yang benar. Kita mesti mengaku ini. Tidak bisa kita berpura-pura. Karena kepura-puraan itu sama dengan munafik. Mulut saja, tapi tidak menerapkan. Mulut mengaku, tapi hati tidak sungguh-sungguh. Mulut mengaku, tapi pikiran tidak sungguh-sungguh. Jadi, hati, pikiran, mulut. Hati percaya, pikiran hanya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus sebagai hakim akan memberitahu hukuman bagi yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah beritahukan terdahulu. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, muridnya percaya kepada Dia. Dan suatu masa sebelum Dia naik ke surga, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa akan diberikan kuasa kepada mereka yang datang dari atas. Dan satu masa Roh Kudus turun kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang sekitarnya pada masa tertentu. Nah, disitulah muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka diberi kuasa. Di sini Petrus diberitahu, bahkan disebut Petrus sebagai pemegang kunci surga. Jadi kunci surga itu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah kunci surga. Karena Dia yang mengiringi kita, memberitahukan kita tentang kerajaan Allah, tentang perintah surga. Kekuasaan Yesus Kristus memerintah surga, karena Dia berkuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus Kristus itu yang berkuasa di surga dan bumi. Dan penyembahan oleh malaikat itu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang disembah. Kalau di Wahyu nanti, di sana sering disebut sebagai anak domba Allah. Mereka memuliakannya. Dan di sana juga disebut hanya anak domba Allah saja yang bisa membuka kitab kehidupan. Yang lain tidak bisa. Artinya, siapa yang bisa membuka kehidupan? Hanya Dia sendiri. Yang memberi kehidupan kepada manusia, hanya Dia sendiri. Artinya dia sendiri, Yesus Kristus sendiri, yang membuka kehidupan, yang memberi kehidupan, yang menyediakan kehidupan bagi manusia. Di luar Yesus Kristus, tidak satu pun yang bisa membuka dan memberi kehidupan yang kekal. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah Tuhan bagi semua. Bagi semua manusia. Tuhan bagi semua manusia. Karena Dia sendiri menyebut, Akulah Dia. Siapa percaya kepadaku, dia tidak percaya kepada yang mengirimkanku. Jadi Yesus inilah
Allah yang benar. Allah yang roh tadi, yang tidak tampak secara kasat mata. Tapi dia menyatakan diri menjadi manusia. Menyatakan diri dalam rupa manusia. Menjadi manusia. Menjadi manusia. Sebenarnya manusia ini dia meneladan Allah. Rupa manusia ini. Karena kita tahu kalau penciptaan awal manusia disebutkan begini. Ini di perjanjian lama ya. Di Kejadian. Waktu penciptaan manusia. Kata Allah berbicara. Mari kita membuat manusia seperti rupa dan gambar kita. Jadi manusia ini adalah seperti rupa dan gambar Allah. Dan pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman ini Yesus, firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Firman menjadi manusia. Jadi dia menyatakan dirinya. Nampak. Yang tadi disebut pada perjanjian lama. Dia menyatakan dirinya. Mengapa ini berlaku? Karena penyempurnaan. Pada perjanjian lama, manusia terus mengingkari janjinya terhadap Allah, terhadap pencipta. Dia berulang-ulang kali. Nah, karena itu, Tuhan, dia dengan kasih karunia-Nya, mengurniakan anaknya yang tunggal, agar siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bertobat kembali, harus percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan dalam Dia, itu ada disediakan kehidupan kekal bagi kita selaku manusia. Jadi, Yesus ini, siapa Dia? Dia adalah Tuhan Allah yang benar. Tuhan bagi semua manusia. Kalau Petrus, dia menyebut, Engkaulah Mesias. Engkaulah Mesias. Jadi Petrus tahu. Murid-muridnya tahu. Mengapa semua muridnya berdoa setelah Yesus naik ke surga? Murid-muridnya langsung berdoa kepada Yesus. Terus langsung meminta kepada Yesus. Tidak ada melalui penteran apapun. Mereka langsung di dalam nama Yesus. Dipermandikan dalam nama Yesus. Mereka meminta dalam nama Yesus. Jadi mereka berdoa kepada Yesus langsung. Sampai mati mereka memberitakan kebenaran ini. Dan ini benar. Sebenar-benarnya terjadi. Kesemuanya ini berlaku. Firman-Nya ini, dia genap. Pengenapannya oleh Dia sendiri. Dan Dia tidak butuh kesaksian manusia. Karena Dia tahu manusia itu tidak konsisten. Manusia bisa tidak taat. Dia tahu tentang isi hati manusia.
maka dia menyaksikan dirinya sendiri. Inilah, akulah dia. Bahwa siapa tidak percaya kepadaku, kata Yesus, aku sendiri menjadi hakimnya. Anak akan menjadi hakim, dia sendiri. Jadi siapa tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu mengatakan, akulah dia. Siapa tidak percaya kepada aku, dia tidak percaya kepada yang telah mengirimkan aku. Jadi karena itulah, akulah dia. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena pernyataannya benar. Dia menyebut, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dia langsung. Dia langsung. Otorita keselamatan pada dia. Otorita kehidupan itu pada dia. Otorita penebusan itu dia telah berikan. Dia punya. Dan dia telah lakukan kepada itu. Dan dia tidak butuh imbal balik daripada manusia. Karena dia mengasihi manusia. Tetapi selaku manusia yang sadar bahwa kita telah diberi berkat yang besar. Keselamatan oleh dia. Bagi kita. Maka selayaknya kita mengucap syukur sepanjang masa hidup kita. Memohon kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Agar kita terus memberitakan keselamatan, kabar keselamatan, kehidupan kekal, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah Allah yang benar. Dimanapun kita berada. Kita sekarang percaya, mesti harus percaya. Karena dia telah tanamkan firman itu dalam hati kita. Dan dia tulis firman itu pada pikiran dan tubuh daging kita. Supaya itu bisa menciri khaskan teladan dia yang ada dalam kita. Nah, karena itu kita berada di pihak Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita di bawah otoritas kekuasaan dia. Bukan dia berada di kita. Karena kita bukan perintah dia. Kita di bawah kekuasaan dan perintah dan otoritas. Dan jangan coba-coba kita mau membawahi atau mau membawa otoritas. Ada yang menyebut begini, Tuhan berada di pihak kita. Belum, tidak boleh. Kita berada di pihak Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai otoritas atas seluruh keberadaan hidup kita ini. Dia yang punya otoritas itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya menyebutkan bahwa Yesus Kristus itu menjadi Tuhan semua manusia. Dan ini bisa kita lihat pada Kisah Rasul. Dan oleh Yesus Kristus, segala sesuatu bumi dan segala isinya telah diciptakan. Dan kita memperoleh kehidupan. Kita memperoleh kehidupan hanya oleh Dia. Dan sebelum kita menutup ini, mari kita lihat apa yang tertulis di Wahyu. Wahyu pasal 21. Di Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ke 7. Saya akan bacakan. Jadi ini adalah perkataan Yesus.
Jadi Yohanes dalam rohnya, dia berjumpa dengan Yesus setelah Yesus ke surga. Jadi kata Yesus kepada Yohanes, firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Firman-Nya kepadaku, itu kata Yohanes menulis di sini. Mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Saya ambil yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus berkata, aku akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anakku. Ini kata Yesus. Makanya Yesus ini ada dia Allah sendiri. Saya mengulangi lagi ya. Saya mengulangi lagi sebelum menutup pembicaraan ini. Yohanes pasal 21 ayat 5-7. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tulislah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat yang ke-6, firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan yang ke-7, ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Siapa Yesus? Dia adalah Allah sendiri yang menyatakan menurut kehendak-Nya sendiri untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Dikembalikan oleh dia dibawa dia ke pangkuannya. Maka dengan kuasanya, dia telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut dan kerajaan maut. Supaya maut dan kerajaan maut sengatnya menjadi tumpul, tidak mematikan manusia, sehingga manusia jatuh ke dalam dosanya. Dan ujung hidup mati pada kematian yang kekal. Disebut sebagai neraka. Nah, jadi inilah Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan Allah kita. Dia telah memberikan berkat dan kasih karunia yang besar terhadap kita yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.